Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali di dalam acara Siraman Rohani GIA Pegangsaan. Siang ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan bersama dan merenungkannya sehingga firman Tuhan itu belum menjadi kekuatan kita bersama. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bila firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan kami sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan dalam segala perkara, dan terlebih lagi dalam sepanjang perjalanan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan sehingga kami boleh memperoleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, berikan kemampuan untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan juga tolong hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar pengurapan dan kuasa yang daripada Tuhan melingkupi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, semua kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian sharing firman Tuhan tentang berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak mudah jatuh dan terjerumus dalam berbagai percobaan. Jadi berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak mudah jatuh dan terjerumus dalam pencobaan, berbagai pencobaan. Saya mengambil di dalam Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 dalam ayat 36. Kita akan membaca di dalam Lukas 21 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa itu sangat penting ya, yang harus kita lakukan dari kehidupan orang Kristen. Jadi berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mempunyai waktu, kita mempunyai kesadaran diri, kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa di hadapan Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada kekuatan yang tersindih dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan yang datang dalam kehidupan kita secara tiba-tiba. Makanya di dalam Efesus pasal 5 ayat 17 mengatakan demikian, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita sadar kita punya persiapan untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu ada kekuatan yang luar biasa dalam diri kita ketika kita tiba-tiba menghadapi segala sesuatu yang menggelisahkan atau mengkhawatirkan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kata doa menekan pada hubungan kita terhadap Tuhan. Bagi orang percaya doa adalah nafas hidup. Jadi doa, kenapa doa itu dikatakan penting? Karena doa itu adalah nafas hidup orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tanpa doa kita mengalami kematian secara rohani. Berarti Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita tidak berdoa, maka secara rohani kita mati. Rohani kita ini mati. Tanpa doa kita akan gagal dalam berjaga-jaga. Karena sumber kekuatan kita itu ada di dalam Tuhan, datangnya dari Tuhan. Nah, kalau kita selalu tekun berdoa dan kita selalu ada hubungan intim dengan Tuhan, maka kekuatan kita itu akan ada dalam hidup kita. Ketika kita punya kekuatan yang daripada Tuhan, maka kita tidak mudah jatuh di dalam berbagai pencobaan, di dalam berbagai hal yang memancing kita untuk jatuh supaya kita melanggar akan perintah Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita seringkali untuk memiliki jam-jam doa khusus dan kita senantiasa berjaga-jaga di dalam Tuhan supaya kita tetap kuat dan tetap mempunyai satu pengharapan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar. Kita banyakkan orang segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar, maka orang itu akan lupa berdoa. Orang itu akan lupa Tuhan, dan seringkali hidupnya akan santai karena merasa nyaman, merasa dalam zona nyaman, sehingga melupakan doa itu dalam hidupnya, sehingga tidak berjaga-jaga lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi justru pada saat itu sebenarnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semuanya itu tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mengalami keterkejutan dan kegoncangan. Nah, kalau Bapak Ibu senantiasa tekun berdoa, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Tekun berdoa dan berjaga-jaga, maka Bapak Ibu tidak akan mudah untuk jatuh di dalam pencobaan itu. Bapak Ibu akan tetap terus di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan begini,
Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Nah, ayat ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa iblis selalu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Nah, kalau kita tidak mempunyai kekuatan di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siap-siap ditelan oleh si iblis itu. Dan kita dalam hidup kita makanya harus waspada selalu. Tidak ada jalan lain selain waspada dan berjaga-jaga dan berdoa supaya kita dapat kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menghadapi masa-masa sukar, maka kita akan kuat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari ini kondisi sekitar kita adalah mengalami masa-masa yang sulit dan masa-masa yang sukar. Dan ketika menjelang kedatangan Tuhan, masa-masa itu semakin kita rasakan. Dan coba kita perhatikan seksama keadaan dunia saat ini. Banyak hal yang mengerikan, berita-berita yang mengerikan, membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita tidak tenang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di Alkitab sudah jelas ditulis, kita dapat melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Maka kita harus senantiasa berjaga-jaga dan kita berdoa. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 24 tentang akhir zaman, di situ semua yang ditulis oleh kebenaran firman Tuhan itu semua sudah terjadi. Nah, apakah kita tetap tenang-tenang saja? Apakah kita tetap hidup di dalam zona nyaman? Dan apakah kita tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan? Atau kita hanya menikmati hidup dengan semua yang ada, fasilitas yang ada yang kita miliki? Tetapi ketika tiba-tiba hari kesukaran itu tiba dan datang dalam hidup kita, apakah kita mampu dan kita kuat di dalamnya? Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mengalami kegoncangan luar biasa kalau kita tidak punya kekuatan di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai satu kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya seharusnya kita makin peka rohani kita. Kita harus melihat tanda-tanda zaman di sekitar kita. Firman Tuhan tiada henti-hentinya mengingatkan dan menasihati kita agar kita benar-benar memperhatikan bagaimana kita hidup. Supaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak seperti orang bebal, tetapi kita mempunyai kebijaksanaan, mempunyai kearifan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita peka dalam situasi yang ada di sekitar kita? Tidak ada hal lain kecuali kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Sekali lagi, melalui doa. Nah, sudahkah Bapak Ibu sekalian di tempat ini punya jam-jam khusus untuk kita berdoa di hadapan Tuhan, untuk kita mempunyai saat teduh bersama dengan Tuhan? Atau selama ini kita tidak punya sama sekali atau bolong-bolong? Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Bapak Ibu punya jam-jam khusus untuk berdoa di hadapan Tuhan, untuk mendekatkan diri bersama dengan Tuhan, maka saudara akan memiliki kepekaan rohani. Apa yang ada terjadi di sekitar Anda akan memahami. Kenapa? Karena Roh Tuhan akan memberitahukan kepada saudara. Kepekaan rohani itu akan terus ada dalam hidup kita. Kalau kita punya kekuatan, kita punya kedekatan dengan Tuhan. Makanya dalam Efesus pasal 5 ayat 15 mengatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan bertindak sembrono dan menyia-nyiakan waktu yang ada. Maka kita harus menggunakan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya. Sebab Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kita, karena Ia menghendaki supaya kita jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat dan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersama-sama selalu rajin dan tekun berdoa. Dan kalau kita berbicara masalah berjaga-jaga itu mengacu pada pada kehati-hatian. Kita bertindak dan berperilaku secara hati-hati. Demikian juga berpikir, itu harus ada kesadaran penuh apa sih yang akan kita lakukan, tindakan apa yang harus kita kerjakan supaya tidak membawa dampak yang tidak baik, tetapi membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan dua hal, berjaga-jaga dan berdoa. Sudahkah itu kita lakukan dalam hidup kita? Ketika kita punya jam khusus, kita punya kedekatan dengan Tuhan melalui doa, maka kita akan mengalami kepekaan rohani. Ketika kita selalu berjaga-jaga bersama dengan Tuhan, ada di dalam Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selalu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu
selalu di dalam kehati-hatian, dan kita tidak akan bertindak sembrono, dan kita tidak akan selalu ada di dalam zona nyaman, tetapi kita selalu bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Nah, ketika itu ada dalam hidup kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu tetap akan kuat dan tidak mudah jatuh di dalam dosa dan di dalam berbagai macam pencobaan yang ditawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini mari kita bersama-sama mempunyai satu kekuatan di dalam doa dan berjaga-jaga di dalam Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, ayat terakhir saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, dalam Roma 12 ayat 2. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, supaya hidup kita itu tidak serupa dengan dunia, melainkan kita harus perbaharui budi kita, berubah dan memperbarui budi kita, sehingga kita dapat membedakan apa yang dikehendaki Allah, atau apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, atau itu di luar keinginan Allah. Oleh sebab itu, jika kita hidup menurut keinginan daging atau hawa nafsu, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan terjerumus ke dalamnya, dan dunia itu akan membawa kita mengalami kebinasaan. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan dan kita tidak serupa dengan dunia ini, maka kita akan hidup dipimpin oleh roh, mana yang dikehendaki Allah dan mana yang berkenan pada Allah dan yang sempurna di dalam Tuhan. Nah, bila firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian, supaya dalam sepanjang perjalanan hidup kita ini, kita selalu hati-hati, berjaga-jaga dan berdoa, dan kita kuat di dalam Tuhan, sehingga ketika kesukaran, kesulitan itu datang menghadang hidup kita, kita tidak mudah jatuh dalam dosa, dalam pencobaan itu, dan menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, teguhkan kami Tuhan, untuk kami tetap setia dengan tekun berdoa dan berjaga-jaga di dalam Tuhan, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau, dan kami tidak mudah jatuh di dalam pencobaan Tuhan. Ketika hari-hari yang sulit itu mendatangi kami tetap kuat di dalam Engkau, karena Engkau memegang tangan kami. Mari ya Tuhan, tolong kami, supaya kami terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan, kami kurang sungguh-sungguh di dalam berdoa, di dalam mengambil waktu-waktu saat teduh kami. Seringkali kami tidak tekun di dalam Tuhan, tetapi kami hari ini mau Tuhan tekun di dalam Tuhan, karena kami sadar kami membutuhkan Engkau. Mari Bapa, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa di lain waktu. Shalom.